Perkenalkan, nama saya Claudio Rendi Salikode, NIM 200191114. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Bahasa Indonesia Wajib kelas B, dan sebagai dosen pengampu Dr. Anda Jane Imbang M. Hum. Di video ini saya akan mengkritisi surat dinas. Surat resmi atau yang sering disebut dengan surat dinas merupakan salah satu jenis surat yang memiliki bentuk formal. Surat resmi biasanya digunakan oleh antar instansi atau lembaga, atau dari lembaga ke perorangan. Isi dari surat resmi dapat digunakan dalam beberapa tujuan, seperti undangan resmi, edaran, dan pemberitahuan atau himbauan. Karakteristik dari surat resmi adalah terdapat unsur formal, seperti kop surat, nomor surat, lampiran surat, hal, tanggal, jabatan pemegang surat, pemakaian bahasa formal, tembusan, dan lain sebagainya. Beberapa surat resmi dibuat dengan kesalahan pada beberapa bagiannya. Contoh kesalahan penulisan surat resmi biasa terjadi pada bagian kepala surat atau kop surat, penulisan lampiran, tanggal surat, dan alamat surat. Penggunaan surat resmi biasanya untuk kegiatan formal atau acara dengan dinilai penting. Kesalahan yang terdapat dalam surat resmi dapat mengurangi nilai dari surat tersebut, sehingga surat resmi perlu dibuat dengan sebaik mungkin dan menghindari adanya kesalahan. Surat resmi memiliki beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu struktur surat, format penulisan, ejaan dan bahasa yang digunakan, tanda tangan dengan nama terang, serta identitas penerima dan pengirim surat. Dengan mengenali kesalahan yang dapat terjadi dalam surat resmi, kita dapat membuat surat resmi dengan baik. Kita dapat menyimak bagaimana contoh kesalahan penulisan, undangan resmi, serta bentuk perbaikan melalui ulasan ini. Kemudian, struktur surat. Struktur surat terdiri atas 1. Kepala atau kop surat, 2. Tanggal surat, 3. Nomor surat, 4. Lampiran, 5. Hal atau perihal surat, 6. Alamat tujuan, 7. Sifat surat, 8. Salam pembuka, 9. Alinea pembuka, alinea inti dan penutup, 10. Salam penutup, 11. Nama penanda tangan, 12. Tanda tangan, inisial, logo atau lambang, 13. NIP atau NIK. Di sini saya telah lampirkan contoh surat dinas, dan berikut poin-poin yang akan saya tunjukkan satu persatu yang masih ada kesalahan dan langsung juga dengan perbaikannya dalam penulisan surat dinas. Yang pertama, kepala atau kop surat. Letak kepala surat atau kop surat dari surat resmi berada pada bagian atas surat. Kop surat memuat identitas lembaga atau instansi yang menunjukkan pengirim atau asal surat. Dalam kop surat terdapat logo, nama instansi, alamat lengkap, nomor telepon, dan alamat website atau lambang instansi. Kop surat menjadi bagian paling menarik dengan nama instansi, biasanya dicetak lebih besar dari bagian kop surat lainnya. Yang kedua, tanggal surat. Penulisan tanggal dituliskan dengan urutan tanggal, bulan, yang ditulis lengkap tanpa singkatan, dan tahun. Letak tanggal pada surat resmi berada di bawah kop surat. Dalam surat resmi yang tidak menggunakan kepala surat, penulisan tanggal mencantumkan nama kota yang terletak sebelumnya. Antara nama kota dan tanggal dipisahkan oleh tanda koma. Contoh penulisan tanggal yang benar yaitu 20 November 2021 dan Bitung, 20 November 2021. Yang ketiga, nomor surat. Dalam penulisan nomor surat tidak menggunakan tanda titik, dan menurut saya penulisan nomor surat di samping sudah benar. Saya juga mempunyai contoh penulisan nomor surat yang benar. Nomor _2 A.004 garing PAN garis datar PEL garing ITB garing angka Romawi 7 garing 2018. Yang keempat, lampiran. Penulisan lampiran di samping masih salah.
yaitu lampiran (2) 1 lembar berisi susunan acara. Lampiran hanya perlu ditulis jumlah lampiran. Bagian lampiran tidak selamanya harus dicantumkan jika surat yang diterbitkan tidak melampirkan sesuatu. Pencantuman lampiran dengan isi tanda hubung atau angka 0 bukan cara yang tepat dan tujuan yang jelas. Sehingga surat yang tidak memiliki lampiran tidak perlu menyertakan kata lampiran di dalamnya. Jika ada lampiran yang perlu disertakan, maka pada surat ditulis banyak lampiran yang disertakan. Contoh perbaikan penulisan lampiran yang benar adalah lampiran (2) angka 1 (1 lembar). Yang kelima, hal atau perihal surat. Hal ditulis terlalu panjang. Penulisan hal yang panjang dilakukan dengan memecah kalimat perihal surat menjadi 2 baris. Contoh perbaikan penulisan hal atau perihal surat yang benar dari yang saya tampilkan di samping, yaitu hal (2) pagelaran gamelan Bali, baris baru dalam rangka Harddinas 2021. Yang keenam, alamat surat. Kata kepada pada awalan penerima surat tidak diperlukan, langsung menggunakan yang terhormat dengan disingkat YTH dan tidak menyertakan di. Alamat surat untuk institusi disertakan alamat jelas dari penerima surat, selanjutnya diikuti kota tempat sekolah tersebut berada. Contoh perbaikan penulisan dalam alamat surat yang benar: YTH titik Kepala SMP Dian Kartika, baris baru Jalan Raya Serpong, baris baru Banten. Yang ketujuh, isi surat. Isi surat pada kalimat pertama tidak efisien sehingga perlu perbaikan. Contoh perbaikan: sehubungan dengan diadakannya pagelaran kesenian untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada 2 Mei 2021. Kami memohon kesediaan SMP Dian Kartika untuk menampilkan kesenian gamelan Bali. Yang kedelapan, penutup surat. Penutup surat pada paragraf kedua kalimat pada bagian isi surat juga perlu diubah. Contoh perbaikan kalimat penutup: demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak Ibu kami mengucapkan terima kasih. Dan yang terakhir, nama penanda tangan. Penulisan nama pengirim surat juga perlu dipembenahan. Untuk frasa Ketua Panitia dan Harddinas 2021, kedua frasa tersebut perlu digabung, yaitu pembenarannya Ketua Panitia Harddinas 2021. Surat dinas atau surat resmi dari panitia tingkat kota biasanya wajib menyertakan tanda tangan dari pihak lain. Pihak yang terlibat seperti sekretaris panitia dan dinas pendidikan kota terkait. Dalam contoh surat ini adalah Dinas Pendidikan Kota Banten. Saya juga telah melampirkan contoh perbaikan penulisan nama penanda tangan di bawah.